Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Kalian? Alhamdulillah ya. Ada temannya yang sakit? Ada ya? Oke, ini semua ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti PPM pada hari ini. Oke, ketua kelas, Said disiapkan untuk berdoa. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak Bapak semua, kita tadi sudah berdoa sebagai wujud rasa syukur kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin melanjutkan materi kita di mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Oke. Jadi di sini Bapak lihat semuanya masih semangat? Masih semangat? Oke. Masih semangat? Masih. Walaupun lelah dengan kegiatan pagi hari ya menjelang siang, jadi anak-anak Bapak tetap semangat. Atau kita coba sedikit dulu. Ada namanya stop. Tahu pernah dengar stop? Ketika kita dilanda kelelahan atau pusing dengan banyaknya aktivitas, kita stop sejenak. Tahu itu stop? Apa? Berhenti. Stop. Jadi ketika kalian, ya bahasa anak mudanya kan galau, lagi banyak pikiran, banyak beban. Tapi kita sebagai umat Islam selalu menerapkan stop. Kapan kita stop? 5 waktu dalam setiap hari. Stop artinya kita istirahat. Tetapi ini stop dalam belajar ada juga. Kita. Oke. Kita sedikit, tidak lama, mungkin sekitar 2 atau 3 menit. Pertama, duduk yang bagus, duduk yang rapi, duduk yang saleh kan? Oke ya, dan setelah itu fokuskan pikiran, buang semua pikiran-pikiran yang sudah kalian pikirkan itu, hapus dulu sejenak, hentikan dulu, ya, kosongkan pikirannya, fokus pada suara Bapak, fokus pada suara Bapak. Boleh dipejamkan matanya. Pejamkan matanya, ya, sudah. Pejamkan matanya, sudah. Lalu fokus pada suara Bapak. Kemudian rasakan, ya, kalian itu duduk di atas bangku, ya, duduk dengan posisi tegak, duduk dengan posisi tegak, tangannya di atas meja, kaki dirapikan, menyentuh lantai, rasakan pijakan pada lantai. Sudah, duduk yang bagus dengan posisi tulang punggung yang lurus. Kemudian apa semua pikiran-pikiran yang mengganggu kalian, buang sejenak. Hentikan seluruh aktivitas. Kemudian rasakan, ya, kepala kalian itu tidak ada lagi yang mengganggu. Buang rasa penatnya. Boleh kepalanya digoyang sedikit. Digoyang, buat rileks. Kemudian lehernya juga diputar. Ya, buang rasa lelahnya sejenak. Oke. Kemudian turun ke bawah, bahunya boleh digoyang. Ya, gerakkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, buat diri kamu santai, tidak lelah. Ya, Bapak pun ketika merasa lelah, kita dalam olahraga namanya stretching ya. Kemudian rasakan turun lagi ke bawah. Ya, badannya boleh diliupkan untuk menghilang rasa capek atau lelah. Kemudian tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Tarik lagi nafas yang dalam.
keluarkan. Oke. Kemudian tarik nafas dengan perut, lalu hembuskan. Rasakan pinggul kalian itu duduk di atas kursi. Ya, rasakan. Kemudian ya, goyangkan betis kalian, paha supaya terasa longgar, tidak lagi penat-penat, sampai turun ke betis dan sepatu atau kakinya yang merasakan lantai. Oke, silakan buka mata. Oke, kita stop sebentar ya. Itu bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan stres. Ya, jadi kalau kalian ada stres, ada yang boleh hentikan seluruh aktivitas. Oke, bisa kita lanjutkan? Baik. Oke. Kita hari ini lanjut pada materi. Pada materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu tentang pencemaran. Nah, sekarang kita pelajari lebih jauh. Ya, pelajari lebih jauh. Kemarin kita bahas bahwa pencemaran ini sangat banyak sekali terjadi dalam lingkungan kita sekitar. Nah, untuk mengujinya, Bapak bagikan kuis dulu ya. Nah, Bapak bagikan kuis dulu. Silakan kalian siapkan pena. Ya. Ada kuis sejenak dulu. Isi. Ya, waktunya ya beberapa menit saja. Isi dulu. Ya. Jadi kalau misalnya buat nama dan coret satu jawaban, apa Pak? Oke, kuis. Terima kasih untuk cerita dulu. Untuk menguji kemampuan Bapak tentang ya dan nanti bagaimana cara kita mengkapasitaskan lingkungan. Oke, sudah lagi siap? Sudah? Oke, silakan isi. Waktunya tidak lama. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah mengisi. Silakan dikumpul. Oke, silakan kumpul dulu. Dari kumpul per kelompok aja. Kumpul depan. Nanti kita lihat. Berikutnya, Bapak, sudah ya? Sudah kumpul. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, coba dengar dulu. Di depan sudah ada 7 apa enggak? Oke, adapun 7 pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk supaya kalian dapat menjelaskan cara. Ya, kalian sudah tahu apa itu limbah, lalu bagaimana cara menangani limbah yang ada dalam lingkungan seperti itu. Jadi ada polutannya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ya, tentu saja kalian di rumah atau di lingkungan masyarakat sudah tahu apa itu dengan polutan. Ya, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, polutan itu adalah segala suatu zat yang menyebabkan terjadinya polusi, yang merusak atau yang mencemar lingkungan, baik tanah, air, udara, apalagi atau suara juga. Kalau lagi belajar ada suara bising, itu polutan juga yang menyebabkan polusi suara. Apa saja yang mengganggu. Oke, untuk belajar, boleh kalian lihat dulu berapa contoh-contoh yang ini. Pertama, contoh-contoh polutan. Satu, ada nih apa? Apa itu? Sampah. Ada di Labuan Haji sampah? Banyak. Banyak sekali. Ini sangat nyata, sangat dekat dengan kita. Ada sampah plastik, ada sampah organik, dedaunan atau sampah sayur-sayuran. Kemudian apa lagi? Ada sampah plastik dan nih contoh-contoh. Ya, sampah itu sangat dekat, sangat nyata. Apa di kelas kita pun ada sampah. Itu. Oke, untuk memudahkan kalian belajar, Bapak sekarang akan membagikan, Bapak bagikan ya. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Kemarin kan sudah bagi ya, mana kelompok yang kuat dengan melihat gambar, mana dengan suara. Nanti akan Bapak berikan juga video. Boleh kita lihat dulu video ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi kita. Nih, boleh perhatikan dulu. Ini video yang bagus kalian lihat. Apa judulnya? Pencemaran. Oke, apa yang lihat? Di mana nih? Pelabuhan, ini belakang sekolah kita. Ada apa? Sampah. Nih, orang banyak tapi sampah juga lagi banyak. Ini sampai kita bagikan tempat untuk sampah yang sulit terkurangi. Nih, ramai kan?
Masih ada sekarang? Masih. Banyak. Dan kalianlah yang menyumbang. Ya kan? Oke, apa lagi? Nah, ini video Bapak ambil tahun 2017. Nah, ini mana? Ini yang pernah pengalamannya, pernah merasakan langsung di tempatnya, atau memang pernah menyumbang langsung buang sampah tadi. Ada ya? Enggak Pak. Nah, sini cuma Pak. Nah, ini padahal dibuat tuh, dilarang buang sampah. Nih, sekarang udah pindah sesuai yang ke sebelah. Ya kan? Ya, udah pindah karena sudah ditimbun. Oke. Tapi itu contoh pencemaran yang terjadi dalam sudah ada video ya. Jadi kalau sudah dengar juga ternyata ini. Ya, nanti kita ambil hikmah apa solusinya lalu ada bagaimana. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Bagi duduk berkelompok, silakan apa saja. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan gabung aja. 4 orang. Gabung. Silakan. Gabung terus. Dan maaf. Silakan dibaca modulnya, dibaca ya, dibaca. Kasih waktu sekitar 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan modul tersebut. Sudah? Sudah ya, dibaca lalu dikerjakan. Oke, berkelompok. Silakan diskusi. Terima kasih ya Bapak sudah mengerjakan. Jadi di sana sudah ada jawaban-jawaban yang harus kalian ya jawab. Jawab. Lalu nanti Bapak minta ya masing-masing kelompok untuk mempresentasinya ke depan. Ya, mempresentasi ke depan. Jadi di sana ada pertanyaan, lalu ada satu lagi poster. Poster. Nah, jadi ada masalahnya, lalu kalian nanti akan mengkampanyekan tentang cara menangani limbah tersebut dengan poster-poster tadi pendidikan. Nah, tentu di sini ini sudah Bapak akan lihat gambar, ya ada videonya, ada audionya, lalu juga ada teksnya yang bisa kalian baca. Oke, berikutnya Bapak minta nanti beberapa kelompok maju ke depan. Nah, sekarang Bapak minta kelompok mana dulu ya? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan tentang limbah, pencemaran limbah. Jadi sampah bukan warisan kita. Oke, untuk penampilan kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Silakan. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Oke, silakan maju depan. Silakan kalian maju. Bagaimana cara kalian menangani permasalahan tersebut dengan cara kelompok kalian sendiri? Silakan. Di sini saya akan menjelaskan cara penanganan limbah gas. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu berikut. Pertama, keserengan filter udara. Kedua, memindahkan sikon. Tiga, filter basah. Keempat, menggunakan pengendap sistem gravitasi. Dan kelima, bisa pakai pengendap elektrostatik. Karena kesehatan dan kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Kemudian posternya silakan dikampanyekan. Apa posternya? Tentang stop buang sampah sembarangan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat jelek, membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Oke, kita berikan aplaus untuk. Oke, tadi Bapak lihat penampilannya sudah sangat bagus sekali. Sudah tahu bagaimana cara penanganan sampah yang tepat. Jadi kalian harus tahu caranya. Kalau sakitnya ini, obatnya ini, jangan salah. Contoh, ampas dedaunan, apakah kita bakar?
Cara yang terbaik adalah dengan diolah jadi pupuk kompos. Jadi caranya cepat. Kalau dibakar itu merupakan cara yang belum terbaik. Memang bisa juga, tapi belum terbaik. Karena membakar sampah itu bisa menyebabkan polusi udara. Jadi jangan nanti kalian menghilangkan masalah, tapi memunculkan masalah baru. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, tadi Bapak sudah lihat banyak sekali pendapat dari beberapa kelompok. Sekarang siapa yang mau? Satu orang. Siapa yang mau menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Jadi untuk mengurangi limbah padat dapat dilakukan dengan cara minimalisasi limbah padat dapat dilakukan dengan cara 4R: replace, reduce, reuse, dan reuse. Penanganan limbah padat atau sampah, beberapa jenis limbah padat dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan sebelum proses lebih lanjut. Beberapa cara pengolahan limbah padat itu menimbun limbah, sanitari, pembakaran, penghancuran, dan pengomposan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Said. Ya, jadi di sini ya Bapak sampaikan bahwa apapun yang kita pelajari tidak lepas erat kaitannya dengan meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kitab suci Al-Quran, ya Bapak sampaikan ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan kebaikan. Itu sangat berkaitan erat dengan pelajaran kita. Lalu ada lagi surat ya Quran surat Ar-Rum 41. Telah nampak kerusakan di darat, di laut karena disebabkan perbuatan tangan manusia. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat, ya, sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka ke jalan yang sudah ada di ayat suci Al-Quran tentang kerusakan di muka bumi. Dan satu lagi ada menurut hadis Bukhari Muslim, ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah seperti manusia, bumi, pohon dan hewan-hewan merasa lega. Ada orang yang suka berbuat kerusakan lingkungan, maka makhluk-makhluk yang ada di bumi akan bersyukur. Jadi jangan kita seperti itu. Oke, nah Bapak, ya. Jadi tadi sudah disimpulkan, ya Bapak juga sudah mengingatkan dengan kitab suci Al-Quran. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Oke, sekarang ya kita kembali ya, kita mengadakan hostes. Nah, oke, Bapak kita dulu, silakan kerjakan kembali. Sudah? Oke. Selesai, silakan kumpulkan. Nah, kumpul. Terkelompok silakan kumpul ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Oke, silakan cepat. Oke, udah nggak sabar lagi. Syukur alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Semoga anak Bapak bisa memahami. Tadi sudah Bapak berikan teks, ada gambar, ada quote, ya video tayangan supaya kalian lebih paham sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kembali lagi, apapun yang kita pelajari pada hari ini tidak lepas untuk mempelajari hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa bersyukur dan menjaga apa yang ada di alam. Karena sesungguhnya kita manusia harus bersahabat dengan alam. Tidak boleh kita merusak karena alam adalah tempat tinggal kita. Baik anak-anak, untuk kesimpulan pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya. Jadi ada 2 poin penting yang kita pelajari pada hari ini. Pertama, setiap limbah harus memiliki cara penanganan yang baik. Ya, lain limbah dan juga penanganannya. Jadi penanganan itu berlaku khusus. Jadi tidak semua limbah bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, kita harus senantiasa mengkampanyekan tentang pelestarian lingkungan. Jangan sampai kita merusak lingkungan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami dan kalian amalkan nanti. Oke, pada kelas dipersilakan. Bersiap.
pembelajaran hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dani, SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Aceh Selatan. Saya akan melakukan refleksi tentang aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional PSE, di mana setelah saya melakukan aksi nyata ada beberapa catatan bagi diri saya sendiri untuk memperbaiki ke depannya. PSE merupakan hal yang sangat baru bagi saya serta digabungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba melihat kompetensi sosial emosional yang bisa saya terapkan di dalam pembelajaran saya. Mulai dari membuka pembelajaran dengan berdoa sebagai wujud permohonan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bertanya keadaan siswa. Pada pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya juga mencoba mempraktekkan teknik stop, di mana teknik stop ini belum saya kuasai sepenuhnya, namun saya sudah mencoba mempraktekannya. Walaupun hasil yang saya harapkan belum maksimal, tapi itu sudah cukup bagi saya, di mana saya bisa menerapkan ilmu yang sudah saya dapat. Berikutnya, di dalam kegiatan inti pembelajaran, saya memberikan beberapa alat bantu kepada siswa, baik berupa LKPD yang bisa dilihat atau dibaca oleh siswa teksnya, dan bisa lihat juga secara visual berupa gambar-gambar, serta saya juga menyajikan video yang saya buat sendiri tentang permasalahan lingkungan, dengan harapan siswa bisa mempelajari materi dengan kontekstual sesuai dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Dalam pembelajaran, saya juga coba mengajak siswa untuk tampil maju ke depan, berdiskusi, serta memberi reward kepada semua siswa yang tampil sebagai bentuk penghargaan dari seorang guru. Kemudian saya juga mencoba membantu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dengan mengaitkan inti-inti dari pembelajaran dengan kitab suci Al-Quran. Sebagai seorang umat muslim yang taat, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita pelajari ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada permasalahan lingkungan, itu sudah jelas tertera di dalam surat-surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat Ar-Rum, dan hadis. Kemudian dalam kegiatan penutup, saya juga mencoba memberikan post-test untuk mengukur kemampuan siswa saya setelah mempelajari materi tersebut, dengan harapan nilai post-test lebih meningkat daripada nilai pre-test yang saya berikan sebelum pembelajaran dimulai. Secara keseluruhan, ini adalah bentuk pembelajaran bagi saya sendiri sebagai orang yang masih ingin belajar dan terus belajar untuk mengembangkan dirinya. Semoga ke depan saya bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, dengan harapan apa yang kita lakukan adalah untuk kemajuan anak-anak didik kita dan generasi bangsa Indonesia. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran sosial dan emosional dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.